Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmatis shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'idda wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah salat zuhur yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada 1 Ramadan 1443 Hijriah ini Allah berikan kita kesempatan, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan Allah kabulkan doa kita yang kita panjatkan selama ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu orang tua kami, pada kesempatan yang singkat ini kita beri judul kajian kita adalah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bapak Ibu orang tua kami, kalau kita pergi ke dokter, kebetulan kita sakit gigi, kemudian kita datang ke dokter umum, nanti sampai di tempat dokter kita ditanya, Pak, sakitnya apa? Nanti kita sampaikan bahwa gigi kita itu sakit, dikasih obat, dan obat itu kita minum. 1 hari 2 hari rasanya sakit gigi itu juga akan hilang. Tapi kalau kita datang ke dokter memang khusus dia pakar tentang sakit gigi, datang nanti kita ditanya, kemudian dia tengok, kemudian dia lihat gigi kita, diperiksanya, kemudian diobservasinya, dikasih obat, kemudian alhamdulillah gigi kita itu sembuh. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu orang tua kami, untuk menjadikan Ramadan kita hari ini, pada tahun ini betul-betul Ramadan terakhir, tentu kita mesti siapkan amalan-amalan yang spesial, yang betul-betul insya Allah mudah-mudahan memberikan pengaruh nanti setelah kita datangnya bulan suci Ramadan, datangnya nanti keluarnya kita dengan bulan suci Ramadan. Maka ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di saat kita berada di siang Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa orang yang
berpuasa, menghidupkan siangnya Ramadan penuh dengan keimanan, keikhlasan, pertimbangan amal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan hapuskan dosa kita yang sudah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka menghidupkan siangnya Ramadan itu mulai dari niat. Setiap malam Bilal mengajak kita selesai salat Isya, salat tarawih dan witir. Kata Bilal, rahimallahu liman nawali shaum. Kita baca nawaitu sawma wadin an ada'i fard syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa pada tahun ini wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Terkait nanti ada yang mengatakan bahwa niat ini hanya cukup dibaca sekali dijamak untuk 1 bulan. Ataupun ada yang mengatakan niat ini mesti dibaca kullalail, setiap malam. Maka pendapat ini adalah pendapat para ulama. Yang mengatakan sekali dijamak untuk 1 bulannya itu adalah pendapat dari Imam Maliki. Mereka meyakini bahwa dengan sekali saja cukup untuk 1 bulan. Adapun yang mengatakan setiap malam itulah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apa sebab? Dengan setiap malam dibaca niat, dia akan kokoh di hati, dia akan kuat di hati, maka mesti dibaca di malam harinya. Itu makanya ada beda salat wajib dengan salat sunnah, puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, niat itu mesti dibaca sebelum terbit fajar ataupun sebelum azan subuh. Kalau puasa sunnah, suatu ketika Nabi pulang ke rumah Aisyah, ya Aisyah, maujud mat'am, ada makanan? Mafi, ya Rasul, tidak ada. Kalau begitu kata Rasul, ana shaim, saya puasa, padahal waktu itu sudah jam 9 pagi, jam 10 pagi. Sudah selesai kita sholat subuh, bahkan kita sudah sholat duha. Apa makna? Kita orang yang berhati-hati untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini, memang niat ini harus dijaga. Mesti dibaca setiap malam. Kedua, selesai niat, apalagi untuk memaksimalkannya, tasahhuru fa innahu sahuri barakah. Bersahurlah kita karena dalam sahur itu banyak berkah. Di antara berkah sahur itu ada 3. Pertama, ketika kita sahur itu nampak nanti orang yang sahur di siang Ramadannya, nampak wajahnya semangat, nampak hari-harinya itu penuh dengan keceriaan. Bapak Ibu orang tua kami, mohon maaf lahir batin, di luar Ramadan kita tak sempat sarapan pagi, pergi kantor ataupun berjualan, nanti rasanya ada yang kurang. Begitu juga orang yang seketika malamnya itu sebelum azan subuh, itu waktu sahur itu 50 ayat sebelum azan subuh, sekitar 15 sampai 20 paling lama. Makan sahur kita, nanti seketika siangnya Ramadan jam 1, jam 2 itu tak terasa. Apa sebab? Pagi sudah kita sahur. Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat. Kadang-kadang mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, kita yang tak sempat sahur ditanya sama Pak RW, apa Pak? Loyo nampaknya. Itulah Pak RW, nampaknya puasa kok melawan, padahal sahur tidak sempat. Kedua, apa berkah sahurnya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Seketika selesai sahur itu ada waktu yang betul-betul Allah berikan untuk kita, baik untuk berdoa beristighfar. Orang yang seketika berdoa beristighfar minta waktu itu, Allah kabulkan. Maka setelah sahur itu Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, kita langsung ke masjid kalau bisa. Jangan lagi kita buka TV. Apa sebab? Allah sampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu ada tempat waktu yang baik untuk berdoa. 3, berkah sahur. Kalau jam 4.30 menjelang jam 5 itu Bapak Ibu, kita, papa, mama, anaknya itu jarang ada kegiatan.
Jarang kita berhalangan. Apa sebab? Karena memang waktu itu jarang ada kegiatan. Berkah yang ketiga, seketika kita adakan sahur, jumpalah bisa dengan anak, berjumpa dengan istri, berjumpa dengan suami. Silaturahimnya terjalin. Maka orang yang ingin memang memaksimalkan waktu sahurnya, memaksimalkan Ramadan tahun ini, lakukanlah. Selesai itu, pergi ke masjid. Kita laksanakan salat subuh. Sebelum salat subuh kita laksanakan salat sunnah fajar. Yang biasa kita lakukan. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nanti kita laksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian apa kata Nabi? Salatul jamaah tafdulu min salamil fazzi bi 20 darajat. Salat jamaah lebih abdul pada salat sendiri 27 derajat. Setelah itu apalagi yang luar biasa amalan yang kita lakukan? Man shallal ghada fi jama'atin, siapa orang yang melaksanakan salat berjamaah kemudian dia pergi ke masjid setelah salat subuh, dia mendengarkan pengajian ataupun zikir sampai waktu matahari terbit, summa raq'ataini, dia salat 2 rakaat, kata Nabi, kana lahu kahajatin wa umratin tammah. Demi Allah, orang yang seperti ini Allah berikan pahala seperti dia laksanakan haji dan umroh, sempurna. Kemudian Bapak Ibu, di siangnya Ramadan, melangkah kita keluar dari rumah, pasang niat, seketika melangkah itu adalah mencari ridha Allah. Satu langkah kita langkahkan keluar pergi ke pasar, satu langkah Bapak Ibu pergi ke kantor ataupun menjadi rezeki, setiap langkah akan Allah berikan hitungan pahala sampai nanti pulang. Allahu Akbar. Asal niatnya, nawaitunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berpuasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada 3 tingkatan. Puasa menurut istilah artinya adalah menahan diri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan rukun dan syarat menahan diri zahir dan batin. Kadang ada orang puasa ketika ditanya, apa arti puasa Pak? Mohon maaf, menahan makan dan minum. Ada yang mengatakan hanya menahan nafsu. Tidak. Puasa itu menahan diri dari terbitnya matahari sampai terbenam dengan rukun dan syarat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan pertama orang yang berpuasa, dia berpuasa hanya menahan makan dan minum. Maka Nabi sampaikan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja karena dia tidak menahan diri. Mohon maaf lahir batin, ini biasanya anak-anak kita yang masih lajang, yang masih SD, kita beri pemahaman. Kadang dia setelah sholat subuh tidur sampai nanti asar baru bangun. Yang kedua, puasa adalah khusus bil khusus. Apa itu? Dia menahan makan minum, kemudian dia sholat, dia tarawih, dia berimpak, tapi mohon maaf lahir batin, diri tak tertahan, menengok orang menghibah. Nanti orang berbuat baik salah, nanti orang berbuat salah dighibah, na'udzubillah. Tingkatan yang ketiga orang berpuasa inilah tingkatan orang-orang yang soleh. Apa dia? Menahan diri dari makan minum, kemudian menahan zahirnya, menahan batinnya, dia laksanakan salat, tidak menghibah. Itulah yang mudah-mudahan kita cari dari makna dari Ramadan. Orang yang berpuasa bukan hanya zahir tapi batinnya juga. Bapak Ibu orang tua kami, selesai kita melaksanakan salat puasa, kemudian kita berbuka, malam harinya hadis yang masyhur kata Nabi, man qama ramadanan, siapa orang yang di malamnya itu berdiri imanan wa ihtisaban, dengan penuh dengan pertimbangan, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, Allah juga akan hapuskan dosa-dosa yang sudah berlalu. Gimana salah satunya untuk mendirikan, menghidupkan Ramadan ini? Bapak Ibu orang tua kami,
kita pergi ke masjid, salat Isya berjamaah, kemudian kita laksanakan salat tarawih. Salat tarawih yang bermakna salat santai. Terkait nanti ada yang mengatakan mana yang betul salat 11 ataupun 23 ataupun 39. Yang penting kita salat. Memang ada pendapat yang mengatakan salat Nabi itu di Ramadan ataupun luar Ramadan dia hanya salat 11 rakaat. Betul. Tapi kalau ada yang mengatakan salat tarawih itu 23, itu pendapat dari sahabat Nabi sendiri. Siapa itu? Umar bin Khattab. Nabi Muhammad salat tarawih dia rakaatnya sedikit tapi panjang ayat. Rakaat pertama Al-Baqarah habis. Rakaat kedua Ali Imran habis. Kata Umar bin Khattab, ditunjuknya Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, engkau jadi imam salat tarawih, tapi jangan lakukan seperti Rasulullah. Sahabat lain tak mampu. Maka bagaimana wahai sahabat Umar? Engkau salat, buat rakaatnya 20 tambah witir 3. Kalau yang 39, itulah pendapat dari Imam Ibnu Aziz. Sudahlah rakaatnya makin banyak, ayatnya pun makin pendek. Tapi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia ini yang paling hebat. Sudahlah ayatnya pendek, rakaatnya juga pendek. Nah, itu yang mantap. Kalau bisa qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, selesai salam. Tapi tak masalah. Yang penting malamnya Ramadan itu kita hidupkan. Setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sambung dengan bacaan tadarus Al-Quran kita. One day, one juz. Iqra'ul Quran ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, insyaallah nanti akan datang di yaumil qiyamah sebagai syafaat bagi kita. Bapak Ibu orang tua kami, di rumah kita mobil ada, motor ada, kita beli ratusan juta, kita beli puluhan juta. Tapi mohon maaf lahir batin ayah bunda, belum ada nanti jaminan nanti motor yang kita beli 30 juta itu datang nanti di yaumil qiyamah. Apa kata motor ini? Pak, motor yang bapak beli waktu di dunia naiklah. Tak ada jaminan. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca, mohon maaf lahir batin nanti datang di yaumil qiyamah, di saat kita idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu kafarat. Semua nanti dunia ini hancur, datanglah yang namanya Ardul Mahsyar, padang mahsyar. Kaki pun bingung, langkah kemana, arah pun tak tahu. Datanglah syafaat Al-Quran tadi Bapak Ibu, menunjukkan arah. Kaki yang tak bisa berjalan, Allah berikan kekuatan. Jalan yang tidak tahu, Allah tunjukkan arah. Masya Allah. Tentu bacaan yang datang itu sesuai dengan ilmu tajwid panjang dan pendeknya. Oh sudah Pak Ustadz, bahkan kami semalam itu 2 juz. Kalau sudah alhamdulillah, kita tingkatkan lagi. Apa dia? Dengan menengok tafsir Al-Qur'annya, dengan menengok maksud dari Al-Qur'annya. Dan di malamnya Ramadan, kalau sempat kita bangun di sepertigaan malam, kita laksanakan salat taubat, salat tahajud, salat hajat, dan salat witir. Mudah-mudahan dengan aktivitas seperti ini, siang dan malam Ramadannya, Allah berikan kita nanti dengan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.